Silakan duduk semuanya. Ya. Terima kasih untuk doanya dari tim yang jadi. Berkali semuanya. Untuk kafe yang diminta password, bener. Mbak, passwordnya apa? WiFi. Karena kuotanya tipis sekali, gitu ya. Dulu kita sukanya kumpul sama orang yang vibes-nya positif. Sekarang kita kumpul sama orang-orang yang negatif. Soalnya kalau ditanya positif nggak? Positif. Sana dulu. Syukur Tuhan, pada siang hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan setelah ini Tuhan, setelah kami memuji, memuliakan nama-Mu, izinkan kami untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, sama seperti Maria yang mengambil bagian yang terbaik. Izinkan kami untuk duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan, benih taburan firman Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Roh Kudus, bantu setiap kami untuk kami bisa menangkap isi hati Tuhan, dan bukan hanya itu, tapi kami bisa melakukan firman Tuhan dan membawa buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Semuanya diberkati dengan pujian hari ini, amin. Yes. Amin. Yes. Ya. Tiba-tiba hening gitu ya teman-teman. Karena musiknya begitu. Selama kurang lebih 3 tahun ini, hampir 3 tahun, betul? Betul. Karena kita kena COVID. Semuanya ada yang pernah alumni? Belum ada? Aman. Puji Tuhan, aman ya? Aman. Kuat-kuat ya berarti ya? Luar biasa. Orang desa kuat-kuat ya? Ini beberapa dari antara kita alumni nih, sudah pernah kena gitu ya. Angkatan 2001 kami, angkatannya sudah ada. Ya, tidak banyak kesempatan untuk kita bertemu kembali begitu ya, bertemu kita sama-sama, bahkan semua kegiatan hari ini dibatasi, betul? Nah, ngomong-ngomong soal yang baru teman-teman, kalau kita lihat hari ini begitu ya,
di masa-masa apalagi tahun 2023 banyak hal itu yang baru di depan kita, betul? Contoh ya, ini kita kalau mau list, ini bisa sampai malam kita ngelis. Contoh, dulu celana sobek, kalau mama saya ketemu celana jeans sobek, yang terjadi adalah dibuang, betul? Hari ini dirumati, bener. Ada nih mungkin yang lagi pakai gitu ya, celana sobek-sobek disimpan. Kenapa? Karena zamannya sudah berubah. Dulu ketika masuk kafe yang diminta menu, sekarang masuk kafe yang diminta password. Bener, Mbak, passwordnya apa? WiFi, karena kuotanya tipis sekali, gitu ya. Dulu kita sukanya kumpul sama orang yang vibes-nya positif. Sekarang kita kumpul sama orang-orang yang negatif. Soalnya kalau ditanya positif nggak? Positif. Sana dulu. Betul? Ngomong-ngomong soal baru teman-teman, ada banyak hal baru di depan kita hari ini. Banyak sekali. Dulu kalau nunggu, kita misalnya ibadah kayak gini, Anda datang lebih awal. Ini misalnya tadi jam 1 gitu ya, Anda datang setengah 1, Anda duduk di sini. Orang zaman dulu itu kalau datang awal, kongko teman-teman. Gimana? Sekolahnya gimana? Kuliahnya gimana? Kerjaannya gimana? Ayat 21 sampai 28. Mari pencet Alkitab kita, karena saya lihat yang bawa buku cuma saya. Alkitab buku semuanya sudah pencet. Mari pencet dan swipe Alkitab kita di Matius 16 ayat 21 sampai 28. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Kita baca bersama-sama ya. Ayat yang ke-24 bersama-sama. Karena tadi WL sudah menyampaikan begitu ya, Matius 6 ayat 20. Muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini jelas, teman. Saya letakkan di sini ya. Sesuatu yang sesuatu yang dari dulu tidak pernah berubah sampai sekarang itu adalah hal mengikuti Yesus. Dari Anda lahir, siapa yang di sini sudah Kristen dari brojol? Lahir itu sudah menyebut nama Yesus, gitu ya. Yesus, wah mantap. Ada, boleh angkat tangan, nggak ada masalah, nggak disuruh maju, tenang aja. Angkat tangan aja. Saya lahir itu sudah Kristen, 1, 2, banyak ya. Ada yang Kristennya baru 1 tahun, barusan login gitu ya. Yang lain belum, sektornya beda. Ini barusan login nih. Bursa transfernya gede nih waktu Paskah biasanya. Ada yang kurang dari 1 tahun? Ada lebih dari 1 tahun? Banyak. Lebih dari 2 tahun deh. Ada nggak? Boleh angkat tangan? Oh ini nggak ada ya? Lebih 2 tahun? Iya, jelas Pak. Saya juga tahu Pak. Senior sekali, memancarkan kemuliaan Allah Pak. Mantap. Iya Pak. Nah, mengikut Yesus tuh nggak pernah berubah, betul? Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Perintahnya tetap sama, kita harus ikut Yesus. Saya mau nyampe nggak ya? Oh, nyampe. Bisakah? Nggak bisa ya? Ketutupan sinyalnya. Ini dia. Kata ikutlah aku, teman-teman. Kalau kita melihat begitu ya, semoga kelihatan. Kalau enggak, tadi saya bilang brightness-nya ruangan ini terlalu terang, teman-teman. Jadi harus diredupkan. Kalau enggak kelihatan. Saya bacakan aja, gitu ya. Kata mengikut aku, kata ikutlah aku itu mengandung 2 arti. Yang pertama adalah tujuan, dan yang kedua adalah perjalanan. Jadi kalau teman-teman ngomong gitu ya, melu yuk, gitu ya, ikut yuk. Itu tuh mengandung 2 arti. Artinya Anda mengajak seseorang itu ke sebuah tujuan. Atau Anda mengajak orang itu melakukan perjalanan bersama-sama dengan Anda. Kata mengikut aku punya 2 arti. Sama, ketika mengikut Yesus, kata mengikut Yesus, ikut Yesus, itu mengandung 2 arti. Yang pertama ada sebuah tujuan di sana. Dan ada sebuah perjalanan. Sebuah tujuan, Anda nggak akan bisa sampai ke tempat ini tanpa sebuah perjalanan. Emang Anda siapa? Bisa teleport, Dr. Strange? Kan nggak mungkin. Anda melakukan perjalanan tanpa tujuan, itu juga nggak mungkin.
Ada nggak melakukan perjalanan tanpa tujuan? Ada. Seperti apa contohnya? Ketika Anda ditanya, mau makan apa? Jawabannya terserah. Tuh, perjalanan tanpa tujuan. Saya pernah ditanya seperti itu, mau makan mana? Ini kita lagi SMA ya, ketemu teman-teman SMA di mall gitu. Mau makan apa? Ini pilihan banyak. Yaudah terserah. Ya sudah, kita lihat-lihat dulu. 2 jam teman-teman, muter doang nggak makan. 2 jam, karena setiap kali ditanya mau makan apa, nih bakso. Udah wes, aku nggak mau yang kuah-kuah, maunya yang lain gitu. Oh yaudah ini ayam, aduh bosen ayam terus. Oke mie, nggak mau mie bikin gendut. Oke apa roti aduh nggak kenyang. Lah terus mau makan apa ya terserah. 2 jam. Perjalanan tanpa sebuah tujuan. Anda nggak akan mungkin melakukan perjalanan tanpa sebuah tujuan. Bisa sih, tapi Anda akan berputar. Nah hari ini saya mau ajak kita semua untuk membahas kata-kata ini, kata ikutlah aku. Di ayat yang kita baca teman-teman, mengikut Yesus syaratnya itu jelas. Jelas sekali ketika Yesus mengatakan, kalau kamu mau ikut aku, gitu ya. Yesus mau mengarahkan ke konsep ini. Kenapa kok Yesus meminta kita mau mengikut Yesus? Karena Yesus concern dengan 2 kata ini. Tahu nggak teman-teman kalau di Alkitab begitu ya? Di Alkitab itu Yesus itu selalu bagi 2 orang-orang yang mengikuti dia. Jadi kalau kita baca Alkitab di kitab Matius sampai kitab Yohanes itu kan kisah perjalanannya Yesus ya. Ketika Yesus berjalan, ketika Yesus datang ke Damsyik, ke Kapernaum, ke Yerusalem, ke Samaria, ke Nazaret begitu ya, Yesus itu selalu dikelilingi oleh banyak orang. Nah Yesus selalu membagi ini menjadi 2. Yang pertama adalah orang banyak, yang kedua pengikut. Siapa itu orang banyak? Orang banyak itu adalah orang yang ketika 5 roti 2 ikan itu dibagi jadi 5.000, mereka datang. Siapa itu pengikut? Pengikutnya Yesus atau muridnya Yesus adalah mereka yang bertahan sampai salib. Pengen tahu Allah itu seperti apa? Atau kamu jangan-jangan kamu datang cuma makan iman? Nah hari ini pertanyaan ini saya kembalikan. Anda mau mengikut Yesus, alasannya apa? Anda mau mengikut Yesus itu alasannya apa? Karena di gereja saya pemudanya itu ganteng-ganteng kan? Kamu cari itu. Pemuda cantik-cantik atas. Kalau beras itu langsung lele, mantap. Betul nggak? Nah, ketika Anda datang ke gereja motivasinya itu, nah kalau gereja Anda dari pemuda-pemudinya sudah keluar kasih. Tapi itu dikemas dalam sebuah bentuk camp. Dia bayar sekitar 1 juta. Biasanya orang-orang yang ada di luar sana, kalau logikanya ini Anda bayar retret 1 juta, bayangan Anda apa ya? Di hotel atau di Wisma begitu ya, sudah makannya 3 kali sehari, nginepnya 3 hari 2 malam gitu ya, tinggal duduk dengerin orang. Masuk ke desa ini masih
Silakan duduk semuanya. Ya. Terima kasih untuk doanya dari tim yang PKD. Berkali semuanya. Ini mungkin akan jadi penggantinya Pak Indrawan Elias dari GA Friend ya. Oh, mungkin mau diambil fotonya Mas buat diabadikan. Salaman. Ya, shalom. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yuda beserta tim dari Semarang, dari GIA Regading Semarang yang sudah melayani Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan kita. Pak Menteri Sumowono, dan puji Tuhan boleh berjalan dengan luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan akan selalu memberkati anak-anak muda di Sumowono. Amin. Banyak yang akan kita rasakan ketika kita mengikut Tuhan. Seperti apa yang sudah disampaikan hambanya tadi, kita mengikut Tuhan itu harus segenap hati. Hidup kita berikan buat Tuhan. Amin. Jadi datang beribadah, datang ke gereja itu dengan motivasi yang benar ya. Jadi jangan cuma ikut-ikut dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yuda dan tim dari Semarang, dan saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya Pak Pendeta Yohanes, terus kemudian Pak Pendeta Andreas, terus kemudian Pak Edi, Pak Petrus, dan teman-teman semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan di siang hari ini kita akan lebih bersukacita lagi, nanti akan dibawakan oleh Pak Pendeta Teguh ya, luar biasa, nanti beserta teman-teman dari panitia. Dan saya berharap nanti di bulan Mei ini awal Mei tanggal 1 kita ada Paskah, dan nanti saya berharap di akhir bulan ini kita akan berjumpa lagi dengan momen yang luar biasa juga seperti ini. Siapa yang rindu seperti ini lagi, bahkan lebih? Siapa? Semua ya. Nanti doakan nanti di akhir bulan ini kita akan bersama-sama juga, nanti kemungkinan tim ya, tim pelayan Tuhan pastinya. Nanti kita akan bersukacita, lebih semangat, dan nanti harapannya anak-anak muda Sumowono yang saat ini tidak hadir di kemudian nanti bisa hadir untuk bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ikuti acara ini sampai akhir nanti dan jangan tinggalkan berkat Tuhan ya pada akhirnya nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saya waktu saya kembali. Sebelumnya saya ingin tahu siapa yang masih duduknya dalam satu lingkaran, dalam satu lingkungan gereja. Sedikit game, teman-teman silakan berdiri, singkirkan benda-benda yang ada di hadapan kalian. Handphone bisa dikantongi, oke ya. Barang-barang berharga bisa dititipkan, begitu, atau disampingkan. Kalau uangnya sudah tidak mau, bisa diberikan ke saya, nggak apa-apa. Saya bantu untuk menghabiskan. Oke, singkirkan aja untuk kandang sapi gila.
Cari kandang. Sapi cari kandang. Kandang sapi gila. Ya, ini sapinya siap panen. Kandang sapi gila.